Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas kesempatan bisa bermajelis ilmu lagi walau terbatas jarak. Namun alhamdulillah kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini, yaitu bisa tetap bermajelis ilmu dengan daring. Hari ini pada tema detik-detik persidangan di akhirat. Insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Ustaz Agus. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, saatnya kita mulai untuk pembahasan malam ini dengan tema detik-detik peradilan timbangan di akhirat dengan Ustaz Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menjadikan waktu Bapak Ibu barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada dan putri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah hafidhakumullahu jami'an, semoga Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang buruk di masa-masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan malam hari ini, kajian adalah kajian tafsir yang berkaitan dengan kemarin, lanjutan ketika kita membahas tentang dahsyatnya di padang mahsyar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan berikutnya tentang detik-detik bagaimana manusia akan menjalani persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di dunia di depan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kami ulangi Bapak Ibu, semua bertanggung jawab satu persatu. Tidak ada yang namanya saya kelompok NU, saya kelompok Muhammadiyah, saya kelompok Persis, saya kelompok LDI, saya kelompok ini, tidak bisa. Semuanya bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab satu persatu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini di dunia sekarang ini adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab. Sekarang di dunia Bapak Ibu adalah waktunya kita untuk beramal. Harus banyak-banyak amal. Tapi tidak ada yang namanya hisab. Bapak Ibu ke masjid
Ya beramal toh. Beda dengan bekerja. Kalau kita kerja, habis kerja dapat gaji, habis kerja dapat upah. Tapi kalau untuk akhirat, itu tidak ada. Kita di dunia hanya amal dan tidak ada hisab. Sedangkan nanti di akhirat, itu hisabun bila amal. Di akhirat justru terbalik. Yang ada hanyalah dihisab dan tidak ada amal. Maka ketika di yaumul hisab, di padang mahsyar, seseorang yang menyesal, dia tidak bisa lagi untuk meminta kembali ke dunia. Ya Allah, saya tak balik, mau sodakoh tidak bisa. Kalau mau sodakoh sekarang. Kalau mau naik haji, sekarang. Kalau mau umrah, sekarang. Karena nanti ketika sudah terjadi di yaumul hisab, yang ada hanyalah hisab dan tidak lagi bisa beramal. Maka Bapak Ibu kemuliakan, nasihat kami, mumpung sekarang ini kita masih berada di dunia, ini waktu yang tepat kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, beramal sebaik-baiknya. Karena apa? Karena memang di dunia ini tugas kita adalah beramal. Hisabnya nanti di akhirat. Maka orang yang tidak mau beramal di dunia, berarti dia akan menanggung yaumul hisab. Dia akan menanggung yaumul hisab. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin sudah kami bahas tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar. Bagaimana keadaan di padang mahsyar. Matahari hanya 1 mil dari kepala kita. Maka disebutkan dalam hadis, yajma'allahul awwalina wal akhirin, Allah akan mengumpulkan semua orang dari awal Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir akan dikumpulkan. Semuanya akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Limiqati yaumil ma'lum, pada waktu yang Allah tentukan. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Jadi nanti tidak bisa duduk. Semuanya dalam keadaan berdiri. Kemarin sudah kami bahas, mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Arba'ina sana, 40 tahun. Satu tahunnya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Sakhisatun absaruhum yanzuruna ila faslil qada. Yanzuruna faslil qada. Mereka akan selama berdiri, mereka semua menengadahkan wajahnya, matanya memandang ke atas langit, mereka menunggu faslal qada, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menunggu di situ sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan si fulan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Dan dipanggil sesuai dengan namanya di dunia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan,
eh, jika kalian memberi nama anak, maka berilah nama yang baik. Karena nanti seseorang akan dipanggil oleh Allah dengan namanya masing-masing. Dengan namanya yang sesuai dengan di dunia. Nah, di sanalah kemarin sudah kita bahas keadaan seseorang ketika di padang mahsyar. Begitu susahnya, begitu beratnya, begitu lamanya menunggu. Hanya menunggu kapan Allah mau memulai acara hisab. Jadi mereka menunggu kapan Allah mulai ini. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka mendatangi Nabi Idris. Semuanya minta untuk dimulainya acara hisab. Tapi mereka tidak ada yang berani. Sampai akhirnya Rasulullah SAW yang terakhir kali kemudian beliau sujud kepada Allah dan beliau minta kepada Allah untuk segera dimulainya hari hisab. Jadi ini lama sekali. Ini di padang mahsyar itu sungguh-sungguh lama sekali. Tetapi kemarin sudah kami bahas untuk orang-orang yang beriman tidak merasakan di hisab itu di padang mahsyar itu mereka hanya seperti istirahat zuhur sampai menjelang asar. Jadi mereka tidak merasa kalau itu waktu yang sangat lama sekali. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isfa' fatusaffa." Maka Muhammad, bangunlah dari sujudmu dan berilah syafaat. Berilah syafaat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat-syafaat kepada orang-orang yang dipilih oleh beliau. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini termasuk yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umum, ini syafaat secara umum, supaya orang ini segera untuk disidang. Maka mulailah persidangan yang awal. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba." Maka ketika mereka menunggu di padang mahsyar dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama, maka begitu datangnya atau begitu tiba saatnya yaumul hisab, hari untuk dihisab, untuk disidang, untuk diaudit, maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikatnya untuk berbaris secara rapi. Maka kemudian para malaikat itu berbaris, dan ketika berbaris, saat itulah tidak ada satupun yang boleh untuk berbicara. Tidak ada satupun yang boleh untuk berbicara. La yatakallamun, tidak ada satupun yang bisa berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara.
Wa qala shawaba, dan seandainya dia pun diizinkan oleh Allah untuk berbicara, maka yang dia ucapkan adalah shawaba, sesuatu yang benar. Tidak mungkin dia bisa berbohong. Allah Ta'ala juga berfirman, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, tu'raduna, akan ditampakkan, la takhfa, dan tidak akan ada satu pun yang disembunyikan, minkum, di antara kalian, khafiyah, sedikit pun. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di dunia itu terekam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, bagaimana mungkin bisa ngerekam sebanyak ini selama 70 tahun. Ternyata secara ilmu manusia bisa. Buktinya CCTV juga bisa merekam. Kalau dulu mungkin sebelum ada CCTV kita masih gimana caranya Allah merekam dan menulis semua. Ternyata secara ilmu manusia saja bisa. Berapa giga ya? Sekarang saja sudah ada yang 500 giga. Itu ilmunya manusia. Tentunya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas. Allah juga berfirman dalam surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ketika itu Allah datang, ketika Allah mau memulai persidangan, Allah datang. Ini menunjukkan bahwa Allah datang, wal malaku saffan saffa, dan malaikat itu berdiri berjajar-jajar secara rapi. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan ketika itu didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat itulah manusia ingat semua apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, nanti memori ingatan kita itu akan dikembalikan. Kalau sekarang kan ini tadi naruh kunci di mana, kita lupa. Tapi nanti di akhirat, lupa itu akan diingatkan kembali. Akan dikembalikan lagi. Jadi tidak ada orang yang lupa. Karena kalau di dunia, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di dunia kok sampai kita ingat terus, waduh ini manusia bisa gila kalau nggak punya sifat lupa. Karena orang kalau tidak punya sifat lupa, dia nggak bisa tidur. Kalau dia tidak punya sifat lupa, maka dia tidak akan bisa tersenyum. Kenapa? Karena saking banyaknya hal-hal yang dia ingat. Makanya Allah itu memberikan sifat lupa, itu nikmat bagi umat manusia. Karena kalau tidak ada sifat lupa, waduh, ini berat sekali. Kalau tidak ada sifat lupa. Nah, sifat lupa itu akan dihilangkan ketika nanti di akhirat. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yauma tudzawna ma kuntum ta'malun. Hari ini, pada saat hari Yaumul Hisab, al-yauma tudzawna, hari ini engkau akan dimintai, akan dihisab, ma kuntum ta'malun, dari apa yang selama ini telah engkau lakukan. Apa yang kau lakukan, maka inilah yang akan kalian terima.
Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah datang dan persiapan untuk menghisab apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan Allah akan hisab satu persatu. Allah akan sidang satu persatu. Nah, ini bedanya. Bapak Ibu, bedanya antara hakim di dunia dengan hakim di akhirat. Kalau hakim di dunia, biasanya kan hakim membacakan atau dibacakan kesalahan-kesalahan. Dibacakan kesalahan-kesalahan hakim. Si fulan kesalahannya ini. Yang baca mungkin penuntut umum atau apa. Karena mungkin hakim tidak tahu dia ini salahnya apa. Itu hakim di dunia. Hakim di dunia baru tahu kalau sudah dibacakan kesalahan-kesalahannya. Sedangkan hakim di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Ketika di akhirat nanti, Allah sendiri yang akan menanyakan. Dan model pertanyaannya itu bukan seperti di dunia. Nanti pertanyaannya justru Allah akan ngasih tahu. Kamu dulu melakukan seperti ini ya. Kamu ketika ini melakukan seperti ini ya. Jadi justru Allah yang ngasih tahu. Bukan kita yang dikasih tahu Allah. Bukan Allah yang kita kasih tahu. Enggak. Tapi Allah yang memberitahu kita bahwasannya kita telah melakukan sesuatu ketika di dunia. Jadi ini model bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab, ya, mengaudit, mengadili kita. Mengadili kita ketika kita berada di yaumul hisab, di padang mahsyar. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imran bin Husain. Hadis ini cukup panjang, tapi kami persingkat. Biasanya Rasulullah SAW ketika melakukan safar, perjalanan, ini para sahabat ini jalannya masing-masing. Ada yang pelan, ada yang cepat, sehingga ada yang terlambat, ada yang dekat dengan Nabi, ada yang jauh dari Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 2 ayat dalam surat Al-Hajj. Rasulullah membacakan 2 ayat, kemudian karena dengan suara yang keras, kemudian para sahabat akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW, mendekat. Yang tadinya ontanya pelan, itu disegerakan untuk dipercepat. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka, ini sambil jalan, sambil di atas unta, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan yunadi Adam. Allah akan memanggil Nabi Adam. Ketika di akhirat nanti, Allah akan memanggil Adam.
Sebelum yaumul hisab, sebelum diadili, yang pertama kali dipanggil adalah Adam. Karena Adam ini bapak Abul Bashar, bapaknya manusia. Allah panggil Adam. Wah, semua orang melihat. Wah, ada apa ini kok Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Ukhruj bi'than nar." Wahai Adam, keluarkan dari barisan-barisan ini sekelompok dari umatmu yang akan masuk ke dalam neraka. Maka Nabi Adam bertanya, ini berapa orang? Satu kelompok ini berapa orang yang masuk ke dalam neraka? Maka Rasulullah mengatakan, likulli alfin, setiap 1000, setiap 1000 orang, maka yang masuk ke dalam neraka adalah tis'umi'ah wa tis'a wa tis'in. Setiap 1000 orang, maka yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah 999 orang. Wah, ini sahabat pada bingung, ya Rasulullah. Waduh, kalau sampai setiap 1999 masuk neraka, waduh, kalau gitu yang masuk surga sedikit. Yang masuk surga sangatlah sedikit. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, karena di situ ada nanti umatnya atau para sahabat ini tidak ada apa-apa yang dibanding dengan rombongannya Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kalau kita lihat, ya wajar. Wajar sekali kalau kita lihat ketika orang ini, ya contohlah antara orang yang berbuat baik dengan orang berbuat jahat. Jadi kalau bikin konser nyanyi di lapangan, itu nggak usah diumumkan, orang sudah berbondong-bondong datang. Tapi kalau ngundang pengajian, itu kalau tidak ada undangannya, atau undangannya cuma sekali, ya bisa lupa. Maka Bapak Ibu muliakan, ini bukan untuk membuat kita ini gelisah, tapi justru sebaiknya kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena nanti semua orang akan dihisab oleh Allah, akan langsung berbicara dengan Allah. Langsung berbicara dengan Allah. Seperti ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah. Seperti ketika Rasulullah berbicara dengan Allah langsung. Dalam hadis dikatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali nanti akan langsung berbicara dengan Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak butuh penterjemah. Tidak butuh penterjemah. Terus ada mungkin yang, loh Ustaz, nanti pakainya bahasa apa? Bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya, ini tidak perlu kita nanyakan. Nanti pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, karena bahasa sendiri itu adalah yang baru. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang nanti terjadi di sana. Yang jelas tidak perlu pakai penterjemah. Karena kalau ada penterjemah, ini seolah-olah kayak nanti Allah tidak tahu dengan bahasa makhluknya. Ini sangat aneh.
Sehingga Rasul mengatakan laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Langsung kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau mengajarkan sebuah doa yang bunyinya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Saat ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi kitab, diberikan catatan amal dari tangan kanannya, maka Allah akan menghisapnya dengan hisab yang ringan. Kemudian Nabi mengatakan manukisha udzib. Karena kalau orang sampai dipersulit hisabnya, pasti celaka. Orang kalau hisabnya dipersulit, ini sudah bakalan masuk neraka. Makanya kita memohon, Bapak Ibu yang memuliakan, memohon kepada Allah supaya hisab kita ini hisab yang ringan. Karena kalau sampai hisab kita kok dipersulit, hisab itu kayak audit. Ya. Hisab itu kayak audit. Diaudit dari awal sampai akhir. Dan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat Allah dulu. Ini sebelum yang lainnya. Allah akan tanyakan nikmat. Kamu dulu sehat untuk apa? Kamu dulu sehat untuk apa? Terus umurmu selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ngapain saja? Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, perlu kita persiapkan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari rumah, ketika itu musim panas, dan Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah umroh di musim panas, tahu sekali itu seperti apa panasnya kota Madinah. Ketika Rasulullah keluar rumah, tiba-tiba Abu Bakar datang. Rasulullah bertanya, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau kok siang-siang panas-panas keluar rumah? Rasul menjawab, ini lapar, belum kemasukan makanan sama sekali. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau demikian sama. Jadi aku pun keluar karena di rumah nggak ada makanan. Maka berjalan lagi, kemudian bertemu Umar. Lalu Umar pun ditanya, Umar kamu kenapa keluar? Jawabannya sama. Perutnya juga lapar. Jadi 3 orang ini subhanallah Bapak Ibu. Satunya Rasul, 2-nya khalifah, yang nanti jadi khalifah, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Kemudian mereka berjalan dan mendatangi satu rumah sahabat. Ketika mendatangi rumah sahabat, dijamu. Ini salah satu kenapa orang yang rajin silaturahim itu akan diperpanjang umurnya, akan diperbanyak rezekinya, ya karena kalau orang banyak silaturahim ya minimal disuguhi. Nah, ketika Rasulullah SAW makan daging dan beliau minum dari susu kambingnya tersebut,
Ketika itu mereka sudah kenyang, kemudian mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, pamitan. Mereka ingin kembali ke rumah. Baru beberapa langkah, Nabi memanggil. Tunggu sebentar, Abu Bakar, Umar, kesini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bukankah tadi kita datang dalam keadaan lapar ya? Iya, betul. Sama. Saya juga datang dalam keadaan lapar. Memang ada apa ya Rasulullah? Beliau mengingatkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Wallahi, demi Allah, beliau membaca satu ayat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Demi Allah, nikmat yang kita rasakan tadi, kita lapar, kemudian kita dapat suguhan makanan, lalu kita kenyang. Kata Nabi, demi Allah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terdapat dalam sebuah hadis bahwa orang yang akan masuk surga duluan adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang akan masuk surga duluan adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang kaya di dunia ini nanti akan dihisab hartanya dengan pertanyaan yang sangat detail. Nabi mengatakan, la tazalu qadamal abdi, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai mendapatkan 4 pertanyaan. Salah satunya adalah, dari mana engkau dapatkan harta dan untuk apa engkau belanjakan harta tersebut. Ini lebih ngeri daripada auditnya BPK. Ini lebih dahsyat daripada auditnya KPK. Pertanyaannya adalah, dari mana dapatnya harta dan untuk apa engkau belanjakan harta tersebut. Ini bukan berarti, kalau gitu nggak usah jadi orang kaya. Enggak juga. Karena sahabat-sahabat Nabi banyak orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sa'ad bin Ubadah orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Itu sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Utsman ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah karena membebaskan sumur rumah, biar rumah. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan menggunakan harta. Maka Bapak Ibu yang muliakan, ini bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti orang yang kaya, tidak. Tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya salah satu amanah yang harus dilakukan bagi orang yang kaya adalah memastikan harta yang dia dapatkan itu dari yang halal, dan memastikan apa yang akan dia belanjakan itu pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nukisha halak, udzib. Siapa yang hisabnya dipersulit, hisabnya kok jelimet, hisabnya kok sangat menakutkan, ini sudah dipastikan orang ini celaka. Orang ini celaka. Kenapa? Karena orang-orang yang dipersulit, pasti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Loh, berarti ada dong hisab yang tidak sulit. Ini yang tadi kami sampaikan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi
fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitab, nanti kita sebutkan, diberikan kitab dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan. Berarti di sini ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Para ulama mengatakan hisab yang ringan atau hisab yang berat, atau hisab yang ringan dulu, hisab yang ringan itu adalah al-arad. Al-arad. Jadi hisab yang ringan itu adalah al-arad. Bagaimana itu? Jadi gambarannya, hisabnya orang kafir dan hisabnya orang yang beriman itu ada dibagi dua macam. Ada yang hisabnya hisab yang ringan. Caranya bagaimana? Ini kan semua orang itu kumpulkan. Semua orang dikumpulkan dalam satu tempat. Dari mulai Nabi Adam sampai orang yang meninggal. Bahkan bukan cuma itu yang dibangkitkan. Jin, malaikat, binatang juga dibangkitkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau binatang ada hisabnya enggak? Ya, binatang pun ada hisabnya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan bahwasannya nanti di yaumil hisab, binatang yang tidak bertanduk akan membalas terhadap binatang yang telah menanduknya ketika di dunia. Sehingga binatang juga nanti akan dihisab. Hanya saja ketika binatang itu dihisab, misalkan kuda atau kambing, ketika dia berantem dengan kambing yang bertanduk, kemudian nanti akan dihisab. Kambing yang tanduk akan diseruduk oleh kambing yang tidak bertanduk. Nah, maka setelah itu kemudian mereka mati dan mereka jadi debu. Mereka jadi debu. Makanya orang-orang kafir ketika melihat ada binatang-binatang yang setelah dihisab kemudian mereka jadi debu, mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir saking takutnya mereka, saking khawatirnya mereka, lalu mereka melihat binatang-binatang itu juga dihisab, maka kemudian mereka berhayal, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau aku ini sekarang jadi debu seperti binatang-binatang itu. Tapi ini omong kosong. Ini omong kosong. Kenapa? Karena itu sudah tidak ada namanya kematian. Hari itu tidak ada lagi kematian. Sebagaimana Rasul mengatakan, Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Wahai penduduk surga, Allah berfirman, memanggil penduduk surga. Ya ahlal jannah, khuludun. Khuludun, kekal, tidak ada mati. Khuludun, kekal, tidak ada kematian. Jadi tidak ada yang namanya ketika di sana mati. Itu istilah mati sudah dihilangkan. Yang adalah kekal. Ima kekal di dunia atau kekal di akhirat. Nah,
Bagaimana hisabnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman? Hisabnya itu hisab yang ringan. Hisabnya hisab yang ringan, yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan? Itu tidak ditampakkan di depan makhluk, semua makhluk. Tadi kan kita berada di seperti lapangan terbuka. Lalu oleh Allah ditampakkan secara besar-besaran, videonya. Ini kamu dulu pernah korupsi. Kamu dulu pernah melakukan ini. Itu nampak dan itu ditonton oleh seluruh makhluk dari Adam sampai akhir. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau saya sekarang ini bisa berbicara layaknya seperti ustadz. Seperti kayaknya dihormati oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian tiba-tiba nanti di akhirat muncullah. Ternyata Ustadz Agus ini itu ngomong tok. Tidak pernah melakukan apa yang dia omongkan. Lalu ditampakkanlah. A'udzubillahi min dzalik, ditampakkanlah videonya. Ini betapa malunya saya ketika itu. Semuanya yang bapak-bapak lakukan ketika sendirian, yang ibu-ibu lakukan ketika sendirian, itu akan ditampakkan oleh Allah dan ditonton seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Sehingga orang-orang yang dihisab seperti ini mereka sudah putus asa. Kayaknya kalau seperti ini tidak bakal selamat. Kalau seperti ini caranya, kita tidak bakal selamat. Nah, sedangkan orang-orang yang mukmin itu mereka hisabnya private. Hisabnya private. Jadi mereka begitu Fulan bin Fulan datang. Begitu mereka datang, maka tertutuplah. Tidak bisa ditonton. Tinggal dia dan Allah saja yang tahu. Maka Allah akan memulai hisabnya. Fulan, kamu dulu ketika di dunia bolos jam kantor. Harusnya pulang jam 4, jam 4 kurang 10 menit kamu sudah pulang. Kamu ngakui enggak? Maka saat itu dia hanya mengatakan, Na'am ya Rabbi. Betul ya Allah, aku mengakui. Ketika nanti itu dia lihatkan lagi, kamu Fulan, ketika kamu sendirian di kota lain, kamu melakukan dosa-dosa ini. Kamu melakukan zina, kamu melakukan minum khamar, kamu melakukan ini. Dan itu tidak bisa kita sangka. Kita hanya bisa mengatakan, Na'am ya Rabbi. Betul ya Allah, aku melakukan itu. Terus. Nah Bapak Ibu, meskipun ini private, tapi gimana kalau semua kesalahan ditontonkan semua? Semua kesalahan ditunjukkan semua dari awal sampai akhir. Dari mulai balik sampai akhir ditunjukkan semua. Dan tidak ada bisa kita menyangkal sedikit pun. Kenapa? Itu ada gambar kita. Itu video kita.
Jadi tidak bisa kita menyangkal. Kita hanya mengatakan, nah, betul ya Allah, betul. Sampai akhirnya kayaknya lemes ini. Ini kita tidak bakal selamat ini. Kalau caranya seperti ini, kita tidak bakal selamat. Begitu sudah dibacakan satu persatu. Dari mulai kita balik sampai kita mati, itu dibacakan satu persatu. Dan kita tidak bisa mengelak dari apa yang Allah tunjukkan. Kita hanya bisa mengatakan, na'am ya Rabbi. Betul ya Allah, itu aku lakukan. Betul, itu aku lakukan. Apa kata Allah? Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Sebagaimana dulu ketika di dunia aku menyembunyikan dosamu ini di depan manusia, maka hari ini aku sudah ampuni dosa-dosamu. Jadi waktu di dunia kamu maksiat, orang lain nggak tahu, istrimu juga nggak tahu, suamimu nggak tahu. Kalau kamu sudah buat maksiat, anak-anakmu nggak tahu, bapak dan ibumu nggak tahu kalau kamu sudah berbuat maksiat. Dan itu di dunia aku tutupi. Aku tutupi sehingga tidak ada orang yang tahu. Maka sebagaimana aku tutupi dosa-dosamu di dunia, maka hari ini aku hapus dosamu mulai hari ini. Nah, subhanallah. Ini adalah satu luar biasa. Satu yang luar biasa karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Nah, orang-orang kafir ini repot. Dia akan diaudit oleh Allah dengan audit yang sulit. Dan betul-betul dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Akan ditampakkan di seluruh makhluk. Sehingga betul-betul ini adalah keadaan yang membuat kita ini sudah, ini tidak akan selamat. Selepas ini, itu azab Allah pasti akan lebih berat daripada yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah semuanya sudah dihisab, seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai makhluk yang pertama sudah dihisab semua, baru kemudian catatan amal itu, rapot kita diberikan. Nah, ini tadi sudah dihisab, sudah diaudit, sudah tahu, maka ini rapotnya. Jadi semua Bapak Ibu akan mendapatkan rapot masing-masing. Akan mendapatkan catatan amalnya masing-masing. Akan mendapatkan buku amalnya masing-masing. Apa komentar orang-orang kafir ketika mendapatkan rapot? Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Ini kitab apa? Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kok sampai dari yang kecil sampai yang besar ditulis. Ibaratnya Bapak Ibu ngomong, mungkin kalau orang Surabaya yang biasa misuhnya pakai CUK, itu ditulis. Kamu ngomong CUK berapa kali, itu ditulis. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi inilah kenapa kita harus hati-hati dalam mulut. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan. Memberikan jaminan kepada orang yang bisa jaga dua hal. Apa itu? Beliau bersabda,
Man yadman li baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahumul jannah. Siapa saja orang-orang yang bisa menjamin, menjaga di antara dua bibir, di antara lihyah, jadi di antara ini mulutnya, artinya bisa menjaga mulutnya, dan bisa menjaga baina fakhidaihi, antara dua paha, maksudnya kemaluan. Siapa yang bisa menjaga dua anggota tubuh ini? Adman lahumul jannah. Aku yang akan menjamin dia masuk surga. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau yang menjamin Nabi ini pasti. Ini pasti. Kalau yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya memang sulit. Menjaga mulut dan kemaluan itu sesuatu yang paling sulit. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah orang-orang mendapatkan kitabnya masing-masing, semua catatan amalnya tertera di situ, maka kemudian baru setelah itu ditimbang. Namanya disebut dengan mizan. Allah Ta'ala berfirman, وَتَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Lalu kemudian diletakkanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya. Maka Bapak Ibu yang muliakan, orang ini masuk surga, ini ada 3 macam. Orang masuk surga ada 3 macam. Yang pertama, orang yang dihisab. Orang yang dihisab. Kemudian setelah itu dia kalau hisabnya ini lolos, maka dia baru masuk surga. Kalau hisabnya tidak lolos, ya dia harus masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ini ada orang yang harus dihisab, tapi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihisab dulu, tapi dia setelah itu dimaafkan. Dan orang yang ketiga, ini orang yang belas tidak ngalami hisab dan tidak diadab. Jadi langsung, tidak pakai proses yang tadi, ya. Mulai dari kuburan, dibangkitkan, di padang mahsyar, syafaat, kemudian hari hisab, dia nggak melewati itu. Langsung dari dibangkitkan, langsung dia masuk ke dalam surga. Ini ada orang-orang yang khusus. Kemudian, nah Bapak Ibu yang muliakan, ini sedikit rahasia. Bagaimana caranya supaya hisab kita ini, timbangan amal kita ini nanti bisa jomplang yang amal baiknya. Karena setelah dihisab, ditimbang. Karena hisab itu hanya audit. Ngumpulkan kesalahan-kesalahan, ngumpulkan yang baik dikumpulkan, diaudit. Setelah itu dinilai, ditimbang. Nah, kalau timbangan ini orang yang ini ditimbang, kemudian ternyata amal baiknya yang lebih berat, yang kanan yang lebih baik, yang amal solehnya lebih berat, sudah dia berarti masuk surga. Ini tipe orang yang pertama. Atau dia dihisab, lalu ditimbang, ternyata
amal jeleknya ini yang lebih banyak. Nah, dia yang harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Atau yang ketiga tadi, yang tidak mengalami hisab, tidak sama sekali. Ini 3 orang yang masuk neraka, masuk surga, ada yang dihisab, ada yang tanpa hisab, atau ada yang dihisab kemudian diazab dulu. Jadi kami ulangi, orang masuk surga ada 3, ada yang dihisab saja tapi tanpa diazab. Karena begitu dihisab ternyata amal solehnya lebih berat timbangannya. Maka dia dihisab saja tapi tidak diazab. Yang kedua, ada orang yang dihisab, ternyata amal solehnya kalah dengan dosanya. Maka orang ini setelah dihisab, ditimbang lalu diazab dulu. Baru setelah itu dia masuk surga. Yang ketiga, ada orang yang langsung tanpa hisab, tanpa azab. Nah, bagaimana Bapak Ibu rahasia supaya timbangan ini bisa berat? Ada sebenarnya amalan yang ringan Bapak Ibu. Amalannya ringan. Tapi timbangannya itu berat. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu tidak boleh untuk meninggalkan amalan ini. Kenapa? Karena amalan ini membuat timbangan amal itu jadi berat. Apa amalan itu? Amalan itu adalah zikir. Ada sebuah zikir yang membuat timbangan amalnya ini jadi berat. Diusahakan Bapak Ibu setiap hari berzikir dengan zikir ini. Supaya timbangan amalannya itu berat. Kalau amal solehnya berat, berarti kita tidak perlu diazab. Langsung masuk surga. Apa zikirnya? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi timbangan amalnya berat. Rasulullah mengatakan itulah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kami ulangi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ini semakin kita sering baca, semakin kita amalkan, sering kita berzikir dengan itu, inilah yang nanti membuat timbangan amal Bapak Ibu sekalian menjadi berat. Mari Bapak Ibu yang muliakan, kita harus memperbanyak membaca doa, membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, setelah dihisab, maka orang-orang kafir langsung sudah mendapatkan keputusan dari Allah. Orang-orang kafir langsung cemplungkan neraka. Orang-orang kafir akan dicemplungkan neraka. Maka tinggal ada 2 orang lagi. Mukmin dan ada orang munafik. Tinggal ada orang mukmin dan orang munafik. Nah, orang munafik ini nanti ada ujian lagi. Tapi nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi kita sampai pada ditimbang amalnya, baru setelah itu kemudian orang-orang mukmin setelah selesai timbangan, mereka akan mendatangi haud, telaga. Sebuah telaga
di padang mahsyar ada telaga di sana namanya telaga Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Telaga Kautsar itu nanti setiap umatnya Nabi Muhammad SAW yang mukmin maka akan meminum air dari telaga Kautsar. Bayangkan Bapak Ibu, dari mulai dibangkitkan sampai berapa tahun tidak ada minum. Itu ngelaknya kayak apa? Bisa dibayangkan. Tidak ada makan, tidak ada minum, panas, panik, gak karu-karuan. Tiba-tiba di situ ada telaga Kautsar. Di mana telaga itu airnya itu lebih jernih dan lebih putih daripada air susu. Manisnya lebih manis daripada madu. Bau wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Itulah adalah telaga Rasulullah SAW yang Allah katakan inna a'tainakal kautsar, aku telah menghadiahkan kepadamu sebuah telaga Kautsar. Ini adalah telaganya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah membolehkan kita untuk mampir dan meminum di telaga Kautsar ini. Kenapa? Karena siapapun yang minum dari telaga Kautsar ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hanya minum satu teguk minum air Kautsar, maka tidak akan dia merasa haus selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis, panjangnya sungai atau telaga Kautsar ini, kalau ada di Yordan itu namanya ada kota Aliyah. Kota Aliyah di Yordan, itu kalau ditarik sampai ke kota Aden di Yaman. Padahal Yordan sebelah utara, Yaman di sebelah selatan. Itulah panjangnya telaga Kautsar. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari yaumul hisab. Semoga kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian Bapak Ibu yang muliakan, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan detik-detik kita memasuki pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Demikian, berikutnya kami kembalikan kepada hostnya, Ustaz Hasnun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materi yang begitu menarik malam ini. Insyaallah kita berlanjut lagi di hari Rabu pada pembahasan fikih keluarga. Dan jika Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti kajian Al-Quran, insyaallah tersedia di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Insyaallah dimulai jam yang sama, jam 7.15 menit. Demikian dari kami, semoga Allah SWT terus memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan dan dijauhkan dari wabah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.